Salam, selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Biarpun kita belum bisa untuk berbakti bersama-sama, tetapi pada sore ini kita lewat streaming. Dan saya percaya apapun yang terjadi saat ini Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita akan mendengarkan suatu firman Tuhan pada saat ini, mari kita pujikan pujian yang mengatakan tak pernah tinggalkan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi, Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah
kanara lama yase. Yarama yarama yara lama se. Yarama yarama yara lama se. Yarama yarama yara santa nara lama se. Haleluya. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Yesus. Pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu dengan pengucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu, anugerahmu, kebaikanmu, penyertaanmu Yesus. Kami sadar Tuhan, tanpamu kami gak mampu, tanpamu kami gak bisa berbuat apa-apa. Jikalau kami bisa melewati semua ini karena kasih dan anugerahmu yang selalu ada dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami sungguh percaya, tetap percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pertolonganmu adalah tepat pada waktunya, Kau selalu ada buat kami. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami Bapa, inilah hati kami terbukanya untuk-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan akan terus campur tangan dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami, urapi kami Tuhan. Apapun yang saat ini Tuhan, apa yang Tuhan mau, kami siap Tuhan untuk mendengarkannya. Sabda kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau pada saat ini masih ada firman buat kita. Dan pada saat ini kita juga menghadapi segala sesuatunya, situasi, kondisi yang tidak menentu saat ini. Namun kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada buat kita. Biarpun pada saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama, mungkin lewat streaming, dan kita membuka mesbah keluarga. Saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, dimanapun kita berbakti, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dan saat ini mari kita sambut firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam situasi kondisi saat ini, di hari-hari ini kita masih merasakan bahwa kebangkitan Kristus yang selalu ada buat kita. Dan lebih mantapnya kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ini saya beri tema kebangkitan Kristus, kemenangan orang-orang percaya. Dan sampai hari ini
Ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidupnya. Dengan kata lain, mereka masih menjalani hari-harinya dengan kepala yang tertunduk. Tanda kekalahan. Kita tetap saja menjadi orang Kristen yang berjalan terseok-seok dengan beban berat di pundak. Perjalanan hidup kita dipenuhi oleh kekecewaan, sakit hati, kepahitan, dan hilang pengharapan. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini semakin menenggelamkan kita dalam keterpurukan. Lebih parah lagi, saat-saat ini kita semua menghadapi suatu peperangan di dalam kehidupan kita. Kalau kata orang, lebih baik kita berperang dengan bersenjata. Namun saat ini kita berperang dengan yang tidak kelihatan. Dan lebih buruknya lagi, mau tidak mau kita harus memilih untuk meninggalkan Yerusalem. Memang saat ini banyak orang yang sedih, banyak orang yang ketakutan karena tertekan dengan keadaan. Kita tidak bisa ibadah dengan leluasa. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita beribadah, biarpun saat ini kita beribadah di rumah dengan keluarga, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah selalu ada buat kita. Amin. Dalam keputusasaan, kita terus bertanya dalam hati, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ini ayat Markus, kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Berbicara tentang batu penutup kubur Tuhan Yesus. Ini adalah gambaran dari masalah dan tantangan di dalam kehidupan ini. Namun perhatikan ayat Lukas 24 ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah fakta, bukan omong kosong atau sekedar gosip murahan. Namun hal ini tidak disadari oleh murid-muridnya, sampai mereka berkata kepada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Itu kitab Lukas, Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-18b. Ketika murid-muridnya di saat-saat itu sangat galau karena kematian Tuhan Yesus, sampai-sampai dia tidak menyadari, tidak mengenali Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di sekitar murid-muridnya, akan selalu ada buat murid-muridnya pada saat itu.
Sampai-sampai dia menanyakan, dikiranya orang asing, tidak sadar bahwa itu Tuhan Yesus. Itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Seperti yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Tidak tahukah kau yang terjadi yang belakangan ini? Dan saat-saat ini kita menghadapi segala sesuatunya secara manusia. Kita berontak, kita galau, kita selalu bertanya-tanya seperti murid Tuhan Yesus. Namun kita harus sadar ketika menghadapi pergumulan pada saat itu, hidup yang berat seperti kita saat ini, murid Yesus, kita pun seringkali tidak merasakan kehadiran Tuhan. Seringkali kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, apalagi pada saat ini kita membangun mesbah keluarga. Saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Seakan-akan kita tidak merasakan hadirat Allah. Jangan sampai kita memiliki suatu pemikiran seperti murid Tuhan Yesus saat ini. Apapun yang terjadi, kita beribadah di rumah, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan anak-anaknya yang selalu berseru kepada Yesus. Kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh dari kita dan tidak memperdulikan kita. Itu adalah salah besar. Kita harus benar-benar yakin. Saat-saat ini kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Pada saat-saat kita galau, kita sedih, seakan-akan kita ini tidak merasakan apa-apa. Di saat-saat kita memuji menyembah Tuhan di rumah, namun satu hal, bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada, seperti yang dialami murid-murid Yesus. Sampai bercakap-cakap, bertukar pemikiran dengan Tuhan Yesus, namun dia tidak sadar bahwa itu Yesus. Itu pun juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Pada saat kita beribadah di rumah, kita pun tidak akan merasakan kehadiran Tuhan. Jangan sampai kita mengalami seperti itu. Kita sebagai orang tebusan, Tuhan yang sudah mengorbankan di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk kita semuanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Tindakan Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya yang sedang galau adalah bukti bahwa dia begitu mengasihi dan memperdulikan hidup mereka. Saya yakin dan percaya kalau saat-saat ini, pada saat-saat kita ibadah sendiri, Tuhan juga memperdulikan, Tuhan selalu ada. Kita harus ingat, kita sebagai orang tebusan yang selalu pegang janji-janji Allah. Tuhan berkata di dalam kehidupan semua anak-anaknya. Mungkin bisa membaca di Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku harus menanggung kamu terus, maaf. Aku mau memikul kamu
dan menyelamatkan kamu. Saya ulangi ya ayat ini supaya lebih mantap lagi. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia.